Halo Questioner, selamat datang di Talkation. Talk Education for Action. Nah, apa kabar nih Question di rumah? Pastinya sehat-sehat selalu ya. Dan pastikan juga untuk mematuhi protokol kesehatan demi kebaikan kita semua. Jadi jangan lupa untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Dan seperti biasanya nih, saya tidak sendirian nih Questioners, melainkan selalu ditemani oleh Sumunar Band. Pada episode hari ini, kita akan membahas mengenai membangun kepedulian masyarakat kepada penyandang autis. Nah, sebagai pengantarnya nih Questioners, kita ada sedikit informasi mengenai kira-kira bagaimana sih membangun kepedulian masyarakat kepada penyandang autis. Penasaran kan bagaimana? Simak cuplikan video berikut ini. Anak penyandang autis terkadang dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, Suhermi Kumaya dan beberapa pendiri lainnya membangun kepedulian dengan membentuk Forkompak untuk mewadahi anak-anak penyandang autis dalam mendukung minat bakat dan memperjuangkan hak-hak mereka. Lalu, bagaimana upaya Forkompak dalam membangun kepedulian masyarakat kepada penyandang autis tersebut? Suhermi Kumaya, salah satu pendiri Forkompak, akan membahas hanya di Talkation, Talking Education for Action. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita sudah kedatangan seseorang yang merupakan salah satu pendiri dari Forum Komunikasi Orang Tua dan Masyarakat Peduli Autis Yogyakarta, atau yang lebih dikenal dengan Forkompak. Siapakah dia? Kita sambut Suhermi Kumaya. Halo Bu Hermi, selamat datang di Talkation. Apa kabar Bu Hermi hari ini? Sehat baik, ya? Ya sehat, alhamdulillah. Sekarang kesibukan Bu Hermi apa nih? Ya selain mendampingi anak-anak sekolah daring, juga ada aktivitas di rumah, buka warung. Oh, gitu, Bu Hermi juga buka warung ya. Ada kesibukan sampingan nggak mungkin hobi? Hobi ya, kalau hobi sekarang baru menanam itu. Menanam. Iya, menanam Berarti pekarangan, memanfaatkan ya, berkebun, menjadi memanfaatkan pekarangan terbatas sekitar rumah. Oke. Tuh. Nah, Question di rumah, Bu Hermi ini adalah salah satu pendiri dari Forkompak, benar ya Bu ya? Iya, Dan benar. Forkompak ini lebih berfokus kepada anak-anak autisme. Iya. Gitu. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut nih Bu, kita ada sedikit artikel mengenai autisme. Ya. Tentang Bu Hermi juga dan untuk Question di rumah. Kita mulai Bu ya. Boleh. Di artikel disebutkan bahwa Forum Komunikasi Orang Tua dan Masyarakat Peduli Autis Yogyakarta atau disingkat dengan Forkompak berdiri pada tahun 2016 sebagai wadah para orang tua yang mempunyai anak penyandang autis, dan tujuan dari Forkompak ini melakukan sosialisasi tentang autisme kepada masyarakat dan membangun kepedulian masyarakat kepada para penyandang autis. Nah, gimana sih Bu awal mula Forkompak ini bisa berdiri? Baik, terima kasih. Jadi gini Mas, bermula dari obrolan beberapa orang tua yang sama-sama sekolah di Fajar Nugraha. Jadi Fajar Nugraha ini sekolah autis untuk anak-anak di usia dini. Okay. Pada saat itu kita ngobrol, lihat potensi dari anak-anak ini kok sepertinya bagaimana kalau kita membuat satu organisasi yang bisa mewadahi kegiatan mereka gitu. Kemudian kami dibantu oleh 2 orang guru dari Fajar Nugraha, Bu Eti sama Bu Tutut. Jadi ada 3 orang tua, saya, kemudian Bu Yusi, kemudian Bu Titik. Akhirnya kami berembuk untuk yuk kita bareng-bareng membuat satu kegiatan untuk anak-anak. Jadi kegiatan pertama yang kita lakukan itu 17 Agustusan 17 gitu. Agustusan. Ya, ternyata anak-anak ini sangat seneng gitu. Oh. Jadi ketakutan orang tua bahwa anak-anak ini tidak bisa bekerja sama ternyata terpatahkan di situ. Ada satu perlombaan menangkap ikan yang dilakukan oleh kelompok 2 orang. Ternyata mereka bisa bekerja sama. Jadi ternyata anak-anak ini seneng ya. Nah, akhirnya dari situ kemudian banyak usulan dari orang tua, yuk kita bikin organisasi yang beneran gitu. Padahal ya kita ada berawal dari situ. Kemudian lihat potensi anak saya. Kok ternyata anak autis itu nggak jauh beda dengan anak yang lain kalau bisa kita maksimalkan potensinya gitu.
saya terinspirasi bagaimana kalau anak ini menjadi satu semangat buat orang tua yang lain, bahwa ayo anak kita dukung, kita dukung, kita dampingi, pasti nanti anak kita akan menjadi anak yang luar biasa. Jadi semangat itu yang kemudian akhirnya membuat beberapa orang tua ini untuk sepakat membuat forum kompak gitu. Oke. Nah, tadi Ibu menyinggung soal anak Ibu nih. Mohon maaf nih Bu, berarti anak Ibu juga penyandang autis gitu? Iya, anak saya pertama penyandang autis, anak yang pertama. Anak yang pertama. Ya. Nah, itu gimana sih Bu, awal mula Ibu bisa mengetahui kalau anak Ibu tuh menyandang autis? Ini Mas, jadi awalnya itu setahun dia sudah bisa bicara. Maksudnya cuma dada, mama, papa. Tapi setelah 15 bulan itu dia hilang tuh. Yang sudah kata-kata yang sudah terbentuk itu hilang. Jadi babbling. Babbling itu berkata yang yang nggak ada artinya gitu. Tok 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 gitu, seperti itu. Jadi akhirnya saya saya bawa ke Rumah Sakit Sarjito. Kemudian dia didiagnosa autis seperti itu, ya. Nah, berdasarkan informasi yang saya juga dapat nih Bu ya, bahwa tujuan dari Forum Kompak ini adalah memperjuangkan hak-hak anak tersebut untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan juga memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka. Benar Bu ya? Iya, betul. Ya, betul. Nah, untuk kisah di rumah, setelah ini saya bersama dengan Bu Hermi akan membahas lebih lanjut mengenai Forum Kompak dan juga kegiatan-kegiatannya. Penasaran seperti apa? Tetap bersama kami di Talkation, Talk Education for Action. Yang ingin kita lakukan adalah itu, memberi edukasi kepada masyarakat tentang autisme dan memperjuangkan itu tadi hak-hak mereka di bidang yang pendidikan tadi ya. Begitu ya. Iya.